Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Senang sekali kita dapat bersama-sama di acara Bincang Komunikasi yang hadir setiap minggu pertama dan kedua di setiap bulannya. Syukur alhamdulillah atas karunia Allah kita bisa bersama-sama lagi pada sore hari ini. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan kita penghulu umat, kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Dan untuk ini minggu pertama di bulan pertama di tahun 2020. Saya tidak tahu apakah sejak tanggal 1 sampai sekarang segalanya sangat-sangat membutuhkan kepedulian karena prihatinnya pada kondisi keadaan ya. Mudah-mudahan di bincang komunikasi ini kita dapat tambahkan kemampuan kita. Tapi sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The ladies in black keren banget. Iya, terima kasih Mbak. Sehat Mbak Mona? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun kita tetap dalam prihatin yang tinggi karena saudara-saudara kita semuanya harus menarik nafas panjang dan ya insya Allah semuanya segera berlalu ya. Amin, amin. Untuk sore hari ini apa gerangan yang akan kita bahas? Iya Mbak Nuning. Ini adalah pembuka tahun 2020. Dengan pembuka ini kita terus menerus untuk mengembangkan diri, memperbaiki diri gitu. Nah, kebutuhan di abad ke-21 ini adalah kebutuhan yang sangat spesifik, yaitu terkait orang-orang terkait dengan keterampilan komunikasi ya. Terkait dengan kualitas diri seperti apa sih, keterampilan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, kita akan mempelajari tentang keterampilan itu dan bagaimana membuat di rumah supaya keterampilan itu menjadi bagian dari sesuatu yang hidup di keluarga. Wow, jadi untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk keponakan kalau ada di rumah atau siapapun juga. Tadi di off air saya belum tanya 4C Mbak Nuning yang kita bahas. 4C yang saya pernah dengar sih bahwa kita semuanya para wanita itu kata orang-orang milenial Mbak Mona, kebutuhannya C-nya itu car, credit card, kondominium, dan baru yang terakhir cinta. Tapi tentu beda dengan apa yang akan dibahas hari ini. Silakan. Ya. Baik Mbak Nuning, Iwan dan Ahmad yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut berduka cita dengan keadaan saudara-saudara kita yang sedang berduka karena ada banjir, dan mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dan Indonesia kembali menjadi negara yang selalu indah. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, 2020 kita mengingatkan kembali bagaimana negeri kita tercinta ini, anak-anak Indonesia memiliki kualitas-kualitas yang semakin baik. Anak-anak Indonesia adalah harapan Indonesia, dan anak-anak bangsa tersebut, anak-anak Indonesia tersebut berasal dari keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang memberikan cinta yang penuh, memberikan upaya yang penuh, dan pemberdayaan yang sebaik-baiknya. Karena keluarga bukan cuman penting, tapi segala-galanya gitu ya. Keluarga sangat-sangat penting, dan kebersamaan, keunikan keluarga membangun dan menghidupi jiwa-jiwa anak-anak bangsa yang akan menjadi kekuatan penting untuk negeri kita ini. Nah, yang akan kita bahas terkait di bincang komunikasi kali ini adalah tentang komunikasi efektif di keluarga yang berdampak besar sekali pada kualitas anak-anak bangsa ini. Nah, gimana caranya komunikasi keluarga yang baik itu? Keluarga itu adalah tempat di mana dukungan-dukungan tanpa pamrih, dukungan-dukungan
unconditional, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan apapun, ditujukan untuk membangun anak-anaknya, membangun keluarganya menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, gimana karakter itu dibentuk? Karakter itu kayak seperti diukir gitu ya, diukir terus-terus dengan baik, dengan sungguh-sungguh sampai hasilnya bagus. Kalau kita dapat karya ukiran yang bagus, itu karena diukirnya dengan luar biasa, dengan keahlian, dengan upaya, dengan kesungguhan. Nah, karakter yang diukirkan untuk anak-anak bangsa kali ini yang saya ingin tawarkan, ini adalah sesuatu yang sudah digodok oleh para pendidik-pendidik yang kita belajar dari mana saja. Para pendidik-pendidik dari Amerika itu pada tahun 2015 kumpul tuh mereka. Pas kumpul mereka mendiskusikan kayaknya nih anak-anak kita nih kalau diajarin cuman baca, hitung, kemudian menulis itu nggak cukup. Kita butuh skill baru yang membuat mereka siap untuk hidup di abad ke-21. Nah, skill tersebut ada 4. Kita pernah membahasnya. Jadi dari godokan itu tahun 2015 para guru-guru mendiskusikan, membuat pernyataan ada 4 skill nih yang dibutuhkan nih buat anak-anak bangsa nih gitu. 4 skill tersebut adalah critical thinking, berpikir kritis. Kemudian yang kedua adalah kreatif, yaitu orang yang memiliki pandangan-pandangan kreatif. Kemudian yang ketiga adalah communications. Kemudian yang keempat adalah collaboration, kerjasama. Jadi komunikasi, kerjasama. Ada 4 hal. Pertama, orangnya kreatif, orang yang berpikir kritis, orangnya kreatif, kemudian juga memiliki kemampuan berkomunikasi, kemudian juga punya kemampuan kolaborasi. 4 skill ini dibutuhkan untuk bisa sukses di abad ke-21. Nah, kita sempat membahas 4 itu apa aja, detail-detailnya seperti apa. Sekarang ini kita akan lebih pada pendalaman di keluarga. 4C ini cara menginternalisasinya seperti apa, begitu ya. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, yang pertama adalah tentang critical thinking. Critical thinking adalah berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis mampu melihat adanya, bagaimana melihat ada satu masalah, lalu dipikirkan, lalu bisa menemukan solusi-solusinya gitu. Orang yang berpikir kritis berani mengungkapkan sudut pandang, dia mau melakukan penggalian-penggalian, pendalaman-pendalaman dengan sungguh-sungguh. Nah, gimana caranya keluarga itu mampu membuat anak-anaknya berpikir kritis? Keluarga perlu membuat berpikir kritis adalah kebiasaan, habit. Jadi membiasakan untuk berpikir kritis. Misalnya begini, kita diminta untuk mengamati benda, lalu membuat kesimpulan, atau juga membuat kesimpulan berdasarkan dari pengamatan tersebut. Saya anak umur 2 tahun misalnya, ada ayam nih gitu ya di dekat rumah. Terus kita akan nanya, nah coba lihat deh, ayamnya kakinya berapa ya gitu. Kemudian ayamnya sayapnya untuk apa ya? Kemudian cara makannya gimana ya? Makannya apa ya? Dan lain sebagainya. Itu bisa loh buat anak kecil, anak balita akan berpikir, oh iya ya, dia akan berpikir, oh dari sini ya. Makannya apa ya? Kalau dia nggak tahu, dia akan cari tahu, begitu. Jadi tidak hanya memberikan informasi, tapi juga merangsang, menyentuh saraf-sarafnya sehingga anak tersebut menjadi kreatif. Kemudian juga bisa dengan membandingkan 2 objek yang berbeda. Misalnya kita sama keluarga di jalan-jalan ke kebun binatang, lalu kita akan minta anak tersebut untuk
di dalam tuh ada harimau gitu ya. Nah, harimau kan agak-agak versi besarnya dari kucing misalnya, iya kan. Nah, kita bisa bilang, nah coba lihat deh, bedanya apa ya harimau sama kucing, misalnya begitu. Jadi anak itu akan berpikir, oh iya ya, bedanya apa ya? Dia akan cari tahu, dia akan lebih ingin tahu. Ayo yuk kita lihat yuk makannya apa yuk, gitu. Terus dia sudah punya memori tentang kucing, misalnya di rumahnya dan lain sebagainya. Kemudian di keluarga kita juga bisa mengajarkan untuk berdebat. Misalnya berdebat dalam konteks yang positif ya, bukan debat kusir ya, tapi debat yang mencerdaskan, debat yang memberdayakan. Misalnya ada isu plastik, misalnya saat ini sedang booming sekali isu plastik. Kita akan membuat dua versi, satu dia punya sudut pandang apa. Oh ternyata anak punya sudut pandang, oh plastik dipakai aja misalnya. Kita akan menggunakan sudut pandang yang berseberangan dengan itu. Misalnya plastik itu berdampak seperti apa dan lain sebagainya. Dia akan menegaskan sudut pandangnya bahwa plastik ini memudahkan manusia, ringkas, simple gitu dan lain sebagainya. Jadi dialog yang kontras, dialog yang mengungkit imajinasi kepentingan untuk penggalian yang berdasarkan data-data, rasionalitas atau akurat information, itu akan membangun critical thinking di dalam keluarga. Atau alternatif lain adalah metode bertanya. Jadi metode ngasih jawaban diganti sama balik nanya. Oke, silahkan boleh nanya. Ya ada habis makan misalnya, yuk kita boleh nanya apa aja misalnya gitu. Nah, atau kita tanya, nanti dia boleh nanya, pokoknya pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kecerdasan untuk membuat pertanyaan itu dalam sekali kreativitasnya. Kenapa terjadi banjir? Apa yang terjadi kalau banjir? Gimana ngatasin banjir misalnya begitu. Banyak sekali yang bisa kita elaborasi dengan sesuatu yang terjadi di lingkungan kita saat ini gitu. Alternatif lain dari membangun critical thinking adalah dengan menganalisa cerita. Kenapa kok gitu ya? Gitu ya. Misalnya begini. Ada kisah Nabi Yunus yang ada di perut ikan paus. Lalu dia keluar dari ikan paus masih dalam keadaan hidup. Lalu anak setelah mendapatkan cerita tersebut diminta untuk menarik kesimpulan atas kisah tersebut. Apa maknanya dari kisah tersebut? Bagaimana dia melihat maknanya? Kita juga bisa berbagi tentang makna lainnya. Jadi memperkaya, oh iya ya, bisa maknanya kayak gini atau kayak gitu ya, gitu. Kemudian habis nonton film misalnya, filmnya misalnya film Cinderella misalnya gitu. Kenapa ya kok kayak gitu ya gitu. Atau film apa saja yang misalnya menarik gitu ya untuk keluarga kita tonton dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya ada satu stimulus, misalnya ada satu kisah detektif misalnya gitu ya, kita bikinin satu cerita detektif di rumah ya, atau kita sambil nonton, atau kita sambil dari buku detektif baca sampai tahap tertentu, lalu dia akan melanjutkan ceritanya, kita juga akan melanjutkan ceritanya, lalu secara kreatif mengembangkan peluang-peluang keberlanjutan dari cerita tersebut, saling mengisi gitu dengan pertimbangan yang cerdas. Misalnya detektifnya
memilih untuk menggunakan air. Mengapa dia pakai air? Pertimbangannya karena ini, misalnya begitu. Whatever. Itu menarik sekali untuk kita lakukan di rumah. Alternatif lain adalah untuk membangun berpikir kritis di rumah adalah dengan memfasilitasi dengan buku-buku yang berkualitas dan menarik. Masih semua terkait dengan komunikasi. Jadi komunikasi di rumah adalah komunikasi yang mencerdaskan, yang berkualitas, yang membangun critical thinking tadi. Buku-buku yang kita share kepada anak-anak akan membuat anak-anak, buku-bukunya seru gitu ya, buku-bukunya mencerahkan, itu akan menarik sekali untuk anak tersebut bisa melihat dari kecil tentang hal-hal yang membuat dia menjadi penasaran, menjadi tertarik untuk menggali lebih lanjut lagi. Apalagi kisah-kisah, misalnya kisah penemuan-penemuan, itu juga menarik sekali ya. Critical thinking lainnya gimana membangunnya di rumah? Kita juga bisa mengajak keluarga untuk berpartisipasi dalam aktivitas sains, misalnya penemuan, pengujian. Yuk kita melakukan penemuan yang sederhana saja di rumah. Makanan ini atau bumbu ini ditambah sama bumbu ini, apa yang terjadi ya gitu. Jadi kreativitas, atau misalnya gambarnya ditambah sama desain sesuatu misalnya, atau ditambah sama, pokoknya ini ada kertas, coba cari bikin kertas yang sekreatif mungkin misalnya. Itu juga penemuan-penemuan yang juga menarik. Atau menguji biologi ringan atau fisika yang bagaimana gerak itu dihasilkan, benda yang dilihat dari geraknya dan lain sebagainya. Saya bukan ahli fisika ya, jadi tapi saya pernah tuh dulu anak-anak ada belajar tentang latihan sama teman-teman gitu ya, ikutan latihan praktik fisika dan lain sebagainya yang menarik juga gitu. Hal lain yang juga bisa kita bangun di rumah untuk membangun berpikir kritis adalah dengan games. Ada games yang kita bisa cari dengan mudah untuk bisa membangun berpikir kritis. Catur pun juga bisa untuk berpikir kritis. Nah, membangunkah atau mematikankah kemampuan berpikir kritis yang kita hadirkan di rumah? Misalnya situasinya kayak gini, anak curhat, temennya menyontek saat ujian dan sudah ada buktinya dan dapat nilai tertinggi di sekolah atau di kelas. Lalu orang tua bilang, udahlah biarin aja deh gitu. Nah, apakah itu masuk critical thinking atau tidak? Orang tua yang kreatif akan mengajak anak untuk melihat kembali atas realitas yang ditarik sama anak untuk coba, menurut kamu gimana gitu, dibandingkan udahlah nggak usah ikut campur deh, biarin aja deh, yang penting kamu jangan gitu misalnya gitu. Atau misalnya keluarga memberikan laptop baru ke kakaknya padahal adiknya juga ingin. Nah, si adik ini protes, menuntut keadilan. Nah, kalau orang tua yang ribet sama omelan anak yang gaduh gitu ya, dia akan marah aja. Ini kakak kamu butuh, kamu nanti aja, gitu aja. Tapi ketika orang tua memberikan penjelasan,
mengajak untuk melihat kenapa ya si ini. Coba kamu pikirkan, coba kamu jelaskan kenapa kok kamu perlu. Atau kakak, jelaskan kenapa kok kamu perlu. Apa alasannya saat ini? Disandingkan possibilities yang ada. Ini akan jauh lebih baik untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Apa yang terjadi kalau anak komplain karena orang tua punya kegiatan di luar rumah banyak banget? Nah, orang tuanya diem aja tanpa memberikan penjelasan atau minta anaknya untuk menjelaskan kenapa kok dia butuh orang tuanya di rumah. Critical thinking itu bisa penggalian dari situasi apa saja, dari banyak kegiatan apa saja, dan sebenarnya semuanya ada di lingkungan kita. Critical thinking juga ada ketika keluarga punya orientasi politik yang berbeda. Yang penting jangan sampai ribut ya, gitu. Sekarang lagi hangat tuh. Gimana caranya supaya bisa menghargai? Kenapa? Alasannya apa? Nah, ketika keluarga memberikan satu jawaban yang fix tanpa ada peluang untuk mendialogkannya, menggali, mencari alasan, sebenarnya kita membatasi untuk berpikir kritis. Kemudian rumah kena banjir. Kenapa rumah kena banjir? Berpikir kritis di situ sangat bisa. Suruhlah anak itu mencari bacaan di mana-mana. Lalu mari kita diskusikan kenapa ini banjir dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tua ingin membangunkan kemampuan berpikir kritis, kita bisa lakukan dengan, jadi bukan PR-nya sekolah kok berpikir kritis itu. Berpikir kritis itu PR dari rumah, dari awal kita bisa lakukan. Kita bisa membuat pilihan pada hal-hal yang memang fix, tidak boleh dinegosiasikan, misalnya keyakinan atau apa dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Yang lain masih boleh dinegosiasikan dan lain sebagainya. Atau misalnya gadget masuk ruang keluarga dan menggantikan interaksi di dalam keluarga. Yuk kita diskusikan. Masing-masing menyampaikan sudut pandangnya, mengapa ini boleh, mengapa ini tidak boleh, atau apa dampaknya. Mari kita lihat sama-sama gitu. Dan penggalian yang mendalam akan membuat semua orang akan menjadi berpikir lebih dalam. Ada satu statement dari Marshall McLuhan misalnya kita sampaikan. Manusia itu sibuk mengupayakan untuk membuat teknologi yang bisa menyelesaikan masalah kehidupannya. Tapi teknologi itu malah menghancurkan dirinya. Nah, apa yang terjadi dengan gadget dengan keluarga kita? Mari kita lihat sama-sama. Semuanya boleh ngomong, semuanya boleh berpikir. Iya ya, gimana ya, kenapa ya? Teknologi itu ditujukan untuk menyelesaikan masalah supaya instan, semuanya mudah. Tapi apa dampaknya? Secara ekonomi, secara kehidupan keluarga, secara politik, secara sosial. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Menarik sekali, sungguh menarik sekali dalam keluarga kalau kita bisa menghadirkan dialog yang dalam itu, begitu. Contoh lain misalnya, anak punya cita-cita. Kenapa kamu punya cita-cita itu? Sebenarnya critical thinking juga bisa dilakukan dalam konteks yang sangat-sangat sederhana di rumah. Kenapa kamu punya cita-cita itu? Apa yang kamu lakukan kalau kamu mencapai itu? Kalau punya cita-cita itu, lalu harus dari mana mulainya? Dari sekarang harus seperti apa?
melakukan seperti apa, persiapan seperti apa, lalu mau ngambil di mana, kenapa sekolahnya di situ dan lain sebagainya. Penggalian tersebut membuat pembiasaan berpikir kritis, tidak hanya menerima apa saja, menelan apa saja, kita bangun dari rumah. Manfaatnya banyak sekali. Jadi anak-anak menjadi lebih kreatif, keluarga menjadi lebih kreatif, terbuka pada perbedaan pandangan. Jadi mudah juga ngelihat sudut pandang orang lain. Jadi nggak marah gitu ya, cepetan apa namanya Mbak Nuning, cepet marah tuh baper. Beda dikit, kemarin saya dengar satu statement yang bikin saya surprise juga. Senggol bacok katanya. Jadi beda dikit langsung kesenggol sedikit langsung wow gitu ya. Nah, terbuka pada pandangan, bisa jadi teamwork, bagus jadi teamwork, mandiri karena dia juga punya pendirian. Kemudian juga dia bisa meminimalisir salah persepsi karena dia sudah terbiasa untuk mari kita lihat datanya seperti apa. Dan memungkinkan untuk dia bisa melihat peluang-peluang baru. Itu adalah manfaat dari critical thinking. Jadi 4C adalah pertama critical thinking, kedua kreatif. Kreatif itu juga buah dari, saya memandangnya buah dari critical thinking. Kalau skrip berpikir kritis, dia akan memikirkan banyak hal-hal kreatif. Jadi ide-ide kreatif itu bisa muncul dengan menarik kalau kita memperkenankan ide-ide kreatif itu di rumah. Apakah kita buat anak-anak kita menjalani sesuai pola yang biasa kita lakukan? Udah kayak gini aja yang paling benar misalnya gitu. Apakah kita menyampaikan gagasan-gagasan yang kita yakini udah paling benar itu saja, nggak boleh ada kreatif. Misalnya begini, goreng telur, apakah cuman diceplok, digodok ya, atau didadar? Nah, 3 ini adalah yang konvensional yang bisa kita lakukan. Sekarang silahkan pikirkan telur ini jadi makanan yang seru. Ada 5 telur, silahkan pikirin. Tuh anak tuh pasti mikir tuh. Pikirin deh, nggak mau tahu, pokoknya jadi makanan yang enak. Bukan ceplok doang gitu. Pikirin jadi makanan yang enak. Dia kan mikir kan, oh iya ya, yaudah deh tambahin ini. Ngaco bisa jadi gitu ya di rumah itu. Nggak jelas rasanya, oke aja nggak apa-apa. Tapi kita barangkali kita kasih panduan untuk bisa ngelihat, oke, ini makanannya misalnya. Oke, kita sepakati, boleh kita sepakati. Makanannya apa? Manis atau asin misalnya. Silahkan pikirkan. Atau kita tentukan manis. Kamu yang manis, kamu yang asin misalnya begitu ya. Berpikir kreatif itu keluar dari box, masuk planet baru. Ini yang tidak sederhana, karena dia harus mampu dan mau untuk bisa keluar dari kepastian-kepastian yang udah set dan terbiasa. Komunikasi di dalam keluarga, ketika menghukum anak melakukan kesalahan, maka orang tua tidak memperkenankan anak kreatif karena sudah diset dengan pola yang orang tua sudah punya frame-nya. Saya tahu itu tidak mudah. Ini semua yang saya sampaikan adalah perjuangan di dalam keluarga kami juga begitu. Sesuatu yang kami upayakan dan
dalam berbagai kesempatan ketika kita mendiskusikan, mari kita upayakan itu, karena itu challenge, itu tantangan. Udah biasa kayak begini, mau diubah gimana? Kita udah tahu nih yang kayak begini yang paling bagus gitu. Tapi ketika kita tidak mau mencoba apapun, tidak memperkenankan anak memulai sesuatu dengan sudut pandangnya dia secara kreatif, kita sudah membingkai dengan satu kepastian-kepastian. Kreativitas itu juga bisa muncul karena terpaksa. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tapi semua itu berbuah lesson learned. Kalau negatif ada pelajarannya, positif ada pelajarannya. Yang paling penting adalah pelajarannya itu. Bagaimana memberdayakan kreativitas positif dalam keluarga tanpa ada situasi yang mengharuskan. Ini challenge besar untuk keluarga. Gimana buat anak kreatif tanpa stimulus? Ini bisa kalau udah biasa dilakukan. Kalau nggak pernah dilakukan, seringkali dipastikan ini harusnya kayak gini ya, nggak boleh ubah sama sekali dan lain sebagainya. Kreativitas, ketika kita sudah butuh kreativitas nggak muncul, terus kita tanyain, kok nggak kreatif banget? Ya emang nggak ada stimulusnya begitu. Kalau kita tidak membuat anak kita kreatif, sangat mungkin alat-alat itu menggantikan kehidupan kita dengan artificial intelligence yang luar biasa, yang akan mengulang-ulang dengan presisi yang lebih bagus. Robot-robot itu terbuka. Jadi anak yang melakukan kreativitas di luar kotak-kotak yang kita pastikan itu legowo deh gitu sebagai orang tua. Saya ingat ada satu lagu di Jawa dulu Mbak Nuning. Si ciloro telu tangane sedeku mirengake bu guru menawa di anggu. Betul nggak Mbak Nuning? Iya. Ya. Kemudian papat nuli limo lenggahe sing toto ojo podo sembrono munda ora bisa. Artinya adalah 1, 2, 3 tangan dilipat di atas meja. Mendengarkan ibu guru kalau ditanya. 4 lalu 5. Duduknya yang benar. Jangan macem-macem. Nanti kalau ditanya nggak bisa loh gitu. Saya suka lagu itu, tapi kalau anak itu disuruh duduk dengan sikap sempurna selama proses belajar mengajar, mungkin ini adalah proses pendidikannya adalah ceramah. Jadi proses mendengarkan, proses lecturing gitu loh. Implikasinya anak jadi menangkap saja, menangkap informasi, bukan berkarya, berbuat gitu. Jadi mari kita lihat stimulus-stimulus yang bisa kita kombinasikan. Bukan berarti itu tidak bisa, dalam situasi tertentu bisa, tapi kita juga perlu mengawinkan dengan hal-hal yang lain, kreativitas-kreativitas lain. Bagaimana membuat anak bisa membuat imajinasi sepenuhnya untuk memiliki impian-impian yang barangkali nggak ada. Dengan brainstorming dia melihat realitas yang ada di dalam lingkungan sekitarnya, lalu dia menciptakan ini sama ini bisa disatuin. Itu kreatif. Ada waktu untuk dia memejamkan mata
dan membayangkan gagasan baru yang enggak kita set dengan gagasan yang kita sudah sepakati. Atau membayangkan kebebasan menciptakan karya apa saja, bikin Lego, bikin game arsitektur, bikin game bisnis. Kalau main game misalnya, gamenya game bisnis misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Atau misalnya dari alat yang ada di rumah, pikirin gimana caranya supaya ini bisa dipakai lagi. Nah, yang udah nggak kepake, pikirin ini supaya bisa dipakai lagi, daur ulang. Nggak mau tahu, pokoknya keren. Nah, itu kan jadi mikir anaknya kita. Saya ingat Picasso bilang, saya selalu melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan, agar saya dapat belajar bagaimana melakukannya. Jadi, kalau kita selalu memberikan patokan-patokan yang jelas, ini akan membatasi. Bagaimana menjadi kreatif? Ini kita bisa lakukan dengan plan A, plan B, plan C. Coba plan A apa? Plan B apa? Plan C apa? Mikirkan secara kreatif. Atau dengan teknik brainstorming. Ayo, mari kita brainstorming. Pikirin deh. Ide baru boleh. Brainstorming itu semua ide diterima. Ada satu masalah, semua ide diterima. Tidak ada ide yang bodoh. Tidak ada ide yang dicela. Semuanya boleh ngomong. Nambahin ide A ditambah B, tapi dimodifikasi gini jadi ide kita juga boleh. Jadi kreativitas itu. Apakah itu diterima? Belum tentu. Nanti baru kita diskusikan kembali yang mana yang paling bagus dari gagasan-gagasan yang udah keluar dulu. Tapi jangan dari awal sudah membatasi. Begitulah Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, itu yang kreativitas 2. Yang dari awal kita akan lanjutkan nanti yang 2 berikutnya. Kira-kira kalau soal kritis dan kreatif kita paham, tapi tadi di awal Mbak Mona sebutkan tentang yang kolaboratif. Iya. Termasuk itukah kita atau bagaimana membuat di rumah jadi oke? Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang ada di Sela, Batam, Almas, Magelang, juga Madani, Pontianak, ada di Sukabumi, Latansa ya. Kemudian di Palembang ada Rasa, dan di Semarang ada Silaturahim serta Bondowoso, dan ada Habibullah di Banyuwangi. Terima kasih untuk selalu menyebarluaskan siaran-siaran dari Jakarta. Kami kembali sesudah jeda berikut. Jangan lupa WA dikirim, diterima telepon juga, silakan 8451512, dan kami kembali sesudah jeda berikut. Rasil TV untuk Islam yang satu. Dari Rasil untuk Islam yang satu. Pertanyaannya, apakah kita cukup kritis atau kreatif? Kita lanjutkan kembali bahasan yang belum selesai, karena 4C ini akan sangat membuat kita sekeluarga mampu berkomunikasi dengan jauh lebih efektif. Silakan Mbak Mona. Terima kasih Mbak Nuning. 4C tadi, kita balik lagi ya. 4C, critical thinking, kemudian kreatif, communication, dan collaboration. Sekarang gimana membuat keluarga kita punya kemampuan komunikasi? Ini udah kita bahas banyak banget ya. Di Bincang Komunikasi kita selalu membahas itu. Tapi intinya adalah bagaimana mengkomunikasikan 4C tadi. Yang komunikasi, ingat komunikasi adalah dengar, bicara, baca, tulis. Kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk membaca dan menulis. Kita perlu kembangkan di rumah. Nah, gimana caranya? Karena kemampuan mendengarkan itu tipis banget gitu. Sampai 75% orang itu dengerinnya nggak beres. Nah, berarti kita perlu membuat, jadi penggodokannya itu di rumah gitu. Pengkomunikasian supaya skill ini menjadi masuk dan menjadi dalam pikiran, dalam hati, dan dalam tindakan, itu di rumah.
Gimana caranya supaya dengerin baik? Kalau kita asik sendiri-sendiri, main gadget semua sendiri-sendiri, ini akan tidak ada yang mau saling mendengarkan. Mendengarkan adalah mendengarkan pikiran dan perasaan dari anggota keluarga. Kadang-kadang orang maunya yang penting saya sudah sampaikan. Bukan bagaimana mendengarkan pikiran dan perasaan. Bukan informasi saja loh, tapi perasaan loh. Caring of feeling itu juga perlu. Gimana caranya membangunkan itu di rumah? Kalau kita semuanya main gadget sendiri itu nggak akan jalan. Bagaimana kita menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dan kelihatan kayak mendengarkan. Nah kalau di antara keluarga itu ngedengerinnya sambil cuek, kita pastikan itu, lihat nih ya, kita lagi ngomong ya, tolong dengerinnya dan kelihatan kayak mendengarkan, gitu. Jadi ekspresi tubuh itu hadir, be present, gitu. Kemudian memperkenankan orang untuk menyelesaikan omongannya atau berefleksi, mengulang omongannya sampai kita membuat omongannya itu diulang sehingga orang jadi orang ngerti bahwa kita itu paham gitu. Atau kita ulang poin-poin utama dari apa yang sudah disampaikan sehingga kita sedang mengajarkan di keluarga kita, dengerin loh, saya lagi dengerin loh gitu. Karena apa? Kenapa kok perlu mendengarkan, skill mendengarkan ini di keluarga penting? Karena perspektif sudut pandang itu beda-beda semua orang. Ada yang bisa ngelihat satu sudut pandang dengan dengan telinga gajahnya, ada yang bisa ngelihat dengan kaki gajahnya, ada yang bisa ngelihat dengan badannya gitu. Jadi sudut pandang pada satu sisi realitas, sisi yang selalu membatasi apa yang orang lihat, karena sisi lain yang mungkin juga bisa dipertimbangkan tidak dapat dia dipertimbangkan pada saat itu. Sisi lain yang mungkin ada dia tidak dapat pertimbangkan pada saat yang sama. Jadi ketika kita membiasakan untuk mendengarkan critical thinking, mendengarkan kreativitas, ini semua terbangun gitu loh. Jadi itu yang perlu kita lakukan, mendengarkan. Kemudian ngomong, jadi skill komunikasi, dengar, bicara. Gimana caranya menyampaikan pandangan, menyampaikan gagasan-gagasan. Kita ada forum yang untuk menyampaikan pandangan. Itu juga sangat mungkin dengan skill yang tadi critical thinking yang disampaikan. Tapi gimana ngomongnya supaya pada saat debating, ya debat di keluarga tadi atau punya pandangan yang berbeda, tetap dengan koridor yang bisa diterima, tetap dengan koridor yang elegan, yang bagus, nggak bikin baper tadi, nggak bikin jadi hubungannya jadi rusak begitu. Nggak apa-apa kok beda pendapat. Saya ngelihatnya ini karena begini gitu. Nah itu kemampuan yang bisa kita kembangkan di rumah. Jadi dengan pilihan kata yang juga tepat, misalnya kamu cengeng, bedakan dengan kamu ekspresif ya gitu. Itu beda sekali. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan apresiasi. Makanannya enak banget ya. Enaknya kayak gini nih, kerasa spesifik. Itu juga sebenarnya kita membangunkan. Atau jangan bilang aku suka deh, tapi aku suka karena apa gitu. Nah dengan itu kita bisa membuat di keluarga menjadi punya kemampuan. Jadi suasana keterbukaan, kepercayaan menjadi terbangun dengan adanya komunikasi yang efektif. Skill ketiga di dalam komunikasi adalah membaca. Today reader is tomorrow leader. Jadi kalau kita bisa membangunkan anak-anak supaya mau baca, ini terbangun dengan kayak tadi critical thinking. Gimana caranya membangunkan? Jadi saling mendukung. 4 skill tadi kita. Kemudian membaca perlu kita biasakan di rumah dengan kita fasilitasi bacaan-bacaan. Skill lainnya dari komunikasi adalah menulis. Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk mampu menulis. Gimana caranya?
biasakan menulis pesan, biasakan membuat catatan-catatan. Saya punya teman yang keren banget tuh ya, Mbak Nuning. Di keluarga itu ada rapat keluarga. Ada notulennya dong. Ada notulennya lagi. Rapat keluarga. Tiap minggu mereka rapat keluarga. Kalau karena makin makin besar ya anak-anaknya udah sebagian menikah. Akhirnya mereka lakukan dengan 1 bulan misalnya minimal sekali. Di dalam pertemuan itu mereka benar-benar mencatat ini agenda kita sekarang apa? Agenda bulan lalu apa? Sudah seperti apa? Ada masalah-masalah apa? Didiskusikan, semuanya menyampaikan. Itu keren banget ya. Ada satu statement yang saya suka sekali. Kalau kamu bukan anak raja, juga bukan ulama besar, maka bukan anak ulama besar, maka menulis. Gitu. Itu kata Imam Al-Ghazali ya. Jadi, ayo nulis, bikin tulisan gitu. Ajari anak untuk bisa menulis. Bikinin diary. Nanti kalau enggak, nanti nulisnya di WhatsApp aja. Begitu kira-kira. Satu lagi kolaborasi sebelum kita buka pertanyaan ya, sesi diskusi ya. Kolaborasi adalah skill keempat dari 4C. Nah, 4C kolaborasi ini bisa jadi karena kemampuan komunikasi. Jadi ketika kita punya kemampuan berkomunikasi, kita makin banyak orang yang kita bisa berkomunikasi. Misalnya di dalam komunikasi, anak diajarkan untuk bisa menyapa orang yang lebih senior. Anak diajarkan untuk bisa dialog sama orang-orang dengan berbagai keragaman usia, keragaman pekerjaan, keragaman profesi, keragaman minat gitu ya. Itu membuat dia menjadi lebih percaya diri dari sisi komunikasi. Namun selanjutnya akan mendukung untuk kolaborasi. Kemampuan kolaborasi sangat didukung oleh kemampuan komunikasi. Kemampuan kecerdasan berpartner itu adalah bagian dari kolaborasi. Misalnya kita kasih stimulus, yuk anak-anak kamu boleh undang teman-teman datang ke rumah, lalu kita bikin karya ya, bikin masakan ya, ibu-ibu ya, masakan, idenya masakan, atau permainan gitu ya. Kalau nggak ke rumah, misalnya sesekali ada acara traveling barengan, misalnya gitu ya. Atau bikin ngechat apa, atau bikin kita kasih fasilitas roda diapain, atau Lego, yuk kita bikin yuk, barengan yuk gitu. Jadi kolaborasi, ini yang bikin satu kelompok 2 orang, ini satu kelompok 2 orang. Ayo kita saingan yuk, bikin yang bagus. Nah ini kolaborasi nih gitu. Jadi kita bisa lakukan di rumah, kita bisa hidupkan di rumah. Sediakan alat-alat yang dibutuhkan, misalnya kalau masakan itu bumbu-bumbu apa yang dibutuhkan, perlengkapan masak apa, misalnya mainan plastisin, atau juga pasir, atau juga cat, misalnya begitu ya. Jadi ide kreatif bisa muncul. Ide kreatif tersebut dikomunikasikan, di kerjasama kolaborasi, semua yang bisa jalan. Kemudian bersama tanpa gadget di dalam keluarga, ini menghadirkan kolaborasi. Yuk si ini sama ayah, ini sama bunda, bikin apa, itu kolaborasi. Kemudian juga yuk sama-sama selesaiin gambar ini jadi bagus, sama-sama kerjain, kolaborasi. Yuk sama-sama selesaikan kita punya tanggung jawab masing-masing di rumah, yang ini kerjain apa, kita kolaborasikan. Nah, kita sama-sama selesaikan bagiannya masing-masing. Jadi keterampilan kolaborasi itu keren banget, sangat dibutuhkan. Mana ada orang sekarang ini sendiri-sendiri.
apakah kolaborasi atau tidak kolaborasi ketika kita membuat anak-anak tidak ikut serta dalam sebuah aktivitas bersama? Tentu saja tidak. Padahal kolaborasi itu mampu membuang ego, karena dia mau paling enak, paling menang. Atau misalnya kita ikut sertakan dalam tim, itu adalah kolaborasi. Kemudian bikin aturan berkolaborasi misalnya. Oke, kolaborasi kita aturannya adalah dananya misalnya untuk misalnya bikin masakan ya. Dananya 100.000, nggak boleh lebih. Jadi makanan yang enak bisa untuk seluruh keluarga. Cuma 100.000. Cuma 100.000. Satu masakan. Yang ini juga satu masakan. Silahkan kreatif. Gimana caranya? Kreatifnya dapat, kerjasamanya dapat, karena dia akan butuh dukungan dari yang lain. Butuh kritis, berpikir kritis. Makin banyak orang, makin banyak ide. Gimana caranya ide tersebut disaring lagi? Itu kolaborasi juga. Masing-masing punya keahlian, strong point. Dia bisa ngelihat, oke, ya deh saya bisa bagian kerjain ini, kamu bisa kerjain ini. Itu kolaborasi. Karena masing-masing justru karena berbeda itu justru bagus. Kemudian juga efektivitas, produktivitas bisa hadir dengan adanya kolaborasi. Meningkatkan frekuensi berkomunikasi, kemampuan komunikasi menjadi diletingkan, diupayakan itu juga dengan adanya kolaborasi. Berani mengambil keputusan dan memperhatikan pandangan orang lain, itu juga bisa hidup dengan adanya kolaborasi gitu. Dan kolaborasi bisa merangkul perbedaan. Dan menarik sekali ternyata kolaborasi. Kolaborasi itu banyak sekali manfaatnya. Saat ini kita nggak bisa kalau nggak kolaborasi. Saya punya sedikit pertanyaan Mbak Nuning. Apakah dalam suatu argumen menjadi benar lebih penting daripada menjaga harga diri orang lain? Nah, ketika dia ngerasa saya harus paling benar, atau di keluarga itu pada saat sikapnya itu tampil seperti itu, berarti ini bumbu kolaborasi harus ditingkatin lagi nih. Tanpa peduli memperhatikan orang lain. Jadi kita juga bisa ngelihat nih anak kita nih kurang kolaborasi atau cukup kolaborasi gitu. Kurang kritis berpikirnya, kurang kreatif. Challenge banget. I like it. Saya suka sekali ya mendiskusikan ini karena ini reflektif sekali gitu. Waduh, ini harus gini ini supaya lebih kreatif deh. Jadi orang tuanya jadi kreatif lagi, cari cara. Apakah saya tidak menang ketika bertengkar? Saya merasa kecewa. Iya betul, pasti orang kecewa. Tapi kalau orang yang punya jiwa kolaborasi, dia akan mikir, iya ya, yang apakah benar nih saya harus menang tapi perang? Tapi perang, betul, menang tapi perang. Atau kita sama-sama berkolaborasi. Kalau menang tapi perang dan gak ada hubungan lagi, kita cuma bisa memiliki yang kita miliki saja. Sementara kalau kita kolaborasi, sumber daya Anda dan sumber daya saya bisa kita manfaatkan sama-sama gitu. Oke, itu kira-kira Mbak Nuning. Wow, jadi betapa satu keluarga, kalau tadi ibunya dengerin atau ayahnya dengerin, terus nanti didiskusiin tentang 4C ini akan sangat menarik sekali. Mbak Mona, kita boleh langsung ke pertanyaan? Boleh. Baik, ini dari mana tadi? Mbak Lisa. Iya. Ini di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Mona. Waalaikumsalam. Semoga selalu dirahmati Allah. Nasehatnya keren banget loh. Tapi terkadang masih banyak nih orang tua yang malah marah kalau anaknya kritis dan banyak tanya. Ini gimana nih Mbak? Aduh, mohon nasehatnya dong. Betul.
Jadi emang begitu. Kebanyakan atau cukup banyak lah ya orang yang sudah punya set di pikiran, atau adalah ya keluarga yang punya set di pikiran. Udah begini saja, nggak boleh, saya lebih tahu gitu ya. Nah, jangan-jangan kita mematikan atau kita meminimalisir potensi berpikir kreatif, berpikir kritis. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan mendengarkan ini menjadi bisa melihat banyak hal lainnya gitu ya. Sebenarnya sederhana kok di keluarga kita juga. Sama saya pun reflektif kok. Ketika saya ngelihat, iya ya, jangan-jangan kepastian yang saya sampaikan ini membatasi nih. Oke, coba lihat lagi deh, diginiin lagi gitu. Jadi terus-menerus memperbaiki diri. Manusia dalam proses menjadi. Jadi manusia itu dalam proses untuk terus memperbaiki diri, menjadi yang unggul, yang keren. Itu proses belajar terus, memperbaiki terus gitu loh. Itu yang harus kita lakukan. Termasuk keluarga kita. Jadi jangan batasi pertanyaan kalau memang anak-anak cerewet banget gitu ya. Iya. Ini tanya, itu jadi tanya. Kalau kita ketemu sama situasi yang seperti itu, mudah-mudahan kita berkenan untuk berefleksi dan memperbaiki. Siapa yang harus kita diperbaiki? Sayanya, kitanya sebagai orang tua misalnya, kita sebagai orang tua, kita perbaiki. Barangkali kita nggak tahu gimana ya caranya bikin kreatif. Nah itu atau gimana ya caranya supaya berpikir kritis. Itu tadi caranya. Tanya tuh ya dari kecil mulai. Atau misalnya kalau ada sesuatu yang didiskusikan, kan kita juga harus belajar dulu. Terpaksa kita belajar dulu supaya kita juga punya argumen, ya kan? Gimana caranya? Berarti kita juga harus mengungkit daya kreativitas, daya berpikir kritis kita, sehingga ketika diskusi kita juga boleh kok gitu. Mulai buka gitu. Ini challenge, saya tahu ini challenge. Oke, ini dari Ibu Rudi, Mbak. Benar kata Ibu Mona, kita sudah edik dengan HP. Kita jadi generasi yang mendungkluk. Oh, mendungkluk itu nunduk ya. Saya sudah nyerah dengan ayahnya anak-anak, diajak tanya sama anaknya, matanya ke HP meskipun jawab. Enaknya diapain ya Bapak keluarga seperti ini, Mbak? Iya. Diskusi. Nah, itu kalau kita mampu menghadirkan dialog yang berpikir kritis, kan ini kita lagi ngebahas ada 4 keterampilan nih yang dibutuhkan nih untuk bisa maju di abad sekarang ini, abad ke-21 ini. Si 4 keterampilan ini kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Berpikir kritis ini kita harus hidupkan di rumah. Yang ketika ini tidak tepat, satu perilaku tidak tepat, mari kita kritisi. Kritisi itu bukan kritik ya, tapi kita lihat secara kritis, ini benar nggak sih? Yuk kita diskusiin sama-sama. Jangan-jangan kita menjadi contoh. Lalu kita diskusikan dengan terbuka, barangkali berdua dulu. Lalu kita juga ajak lagi anak-anak gitu ya. Ajak lagi anak-anak untuk bisa mengajak, ngelihat nih, coba apa yang terjadi kalau seneng nggak sama ayah kalau ayah kayak gitu. Nah, tapi ayahnya juga udah siap, maksudnya disiapin dulu sudut pandangnya supaya membuka diri kita sama-sama. Saya tahu ini nggak mudah melakukannya di rumah ini untuk membangunkan kesadaran berpikir kritis, mau membuka, mau berdialog ini sesuatu tantangan yang seru. Iya, bisa jadi mulai tahun ini kita bikin sebulan sekali rapat keluarga. Betul. Sekedar untuk diskusi tentang ini dan Betul. itu, keseharian yang Betul. harus diapain gitu ya. Dan itu belum tentu anaknya mau, ya kan? Kadang-kadang, aduh udah deh cuek aja deh gitu. Itu challenge untuk kita, ya kan? Bagaimana komunikasinya yang pas. Betul. Oke, berikutnya dari, sayang sekali nggak ada namanya, hamba Allah. Kritis memang bikin kita jadi mahir mengevaluasi asal nggak baper. Sulungku termasuk ini. Dia merespon segala sesuatu dengan bijaksana. Tapi adiknya ngambekan, selalu mutung. Gimana ini Mbak Mona? Iya.
Mungkin pembahasan yang juga bisa diangkat adalah bisakah kita membuka diri terhadap pendapat orang lain? Itu dulu didiskusiin. Boleh tuh akhir Januari ya. Ya, bisakah kita membuka diri, ya kan? Nanti keluar lagi ide, tapi jangan marah-marah. Semuanya tuh deskriptif gitu loh. Maksudnya gini, ini pernyataan, ini bukan marah, ini pernyataan. Pernyataan itu dalam bentuk kalimat pernyataan. Ini akan berbeda sekali ya dengan kita kesel ngomongnya gitu, bukan, tapi statement, pernyataan. Ketika saya membahas tentang masalah ini, yang terjadi adalah kamu bersikap begini. Nah, sekarang gitu loh, dibuka, ayo dibuka sama-sama. Jadi jangan jadi jadi ributan, jangan. Kita mampu menjaga itu tuh gimana caranya? Ya, komunikasi dalam keluarga itu akan menjadi bekal komunikasi di luar sih ya. Modalnya dari situ, Mbak Nuning. Ini dari hamba Allah. Bicara soal mengkritisi dan kritik memang beda, tapi yang suka kritik nggak peduli sebab akibatnya, kemudian hilang sopan santun, itu biasanya kenapa sih? Salah makan ya? Iya, Mbak Nuning. Yang nggak boleh begitu kita deh gitu ya. Kalau orang lain melakukan itu ya kitanya sudah. harus bagaimana gitu. Nah, kalau orang melakukan seperti itu di lingkungan kita gitu ya. Ini kan lagi ngomongin di keluarga kita nih. Siapa yang ngerjain? Siapa yang bantuin itu kalau bukan kita, ya kan? Kita kan nggak mau anak kita atau lingkungan kita kayak gitu, nyinyir, nyebelin, ngeritik tanpa ngomong, tanpa fakta dan emosional gitu loh. Ini PR kita buat kita benahi. Nah, gimana cara benahinya? Kita diskusikan dengan berpikir kritis tadi. Coba kita diskusi tentang gimana caranya ngasih saran yang terbaik. Misalnya diskusi itu. Apa yang terjadi kalau orang nyinyir? Yuk kita diskusiin. Ini PR banyak nih ya. Tapi memang menarik sekali kalau segala sesuatunya dibicarakan, dibahas. Iya. Mungkin dari 4 orang yang ngumpul serumah ini akan ketahuan, oh ya kekurangan kita masing-masing tuh di sini, di sini. Iya. Kalau Mbak Nuning itulah ya, orang tua itu emang harus belajar terus. Ini semuanya ya, sekeluarga harus belajar terus. Tapi yang paling pegang perannya utama dan pertama itu di keluarga. Iya. Bayangkan kalau orang tua atau orang tua lah tidak punya gagasan tertentu, ideologi tertentu, gimana ya caranya ya bikin anakku jadi gini. Ini bukan ngomongin yang tadi soleh iya wajib gitu ya. Itu gimana bikin anak saya soleh solehah. Itu aja punya proses untuk menjadikan itu menjadi masuk dalam pikiran, dalam hati dan dalam tindakan. Sekarang gimana caranya nih anak ini punya 4C. Nah, tadi tuh itu juga perlu jadiin project keluarga. Ya, kayaknya itu tadi kita ngumpul masih tahun baru, kita bikin agenda ya. Yang bulan ini apa, bulan berikutnya apa, dan bisa mengajak semua anggota keluarga ngeriung untuk membahas atau diskusi itu betul-betul keren. Luar biasa. Seperti yang Mbak Mona bilang, yang satu sibuk, yang satu repot, pasti ada aja ya. Oke, saya rasa kita semua akan berjuang untuk itu. Baik, ini ada pertanyaan yang mungkin telat mendengar nih Mbak Mona. Berpikir kritis diasah dengan cara apa ya, biar sekaligus kreatif gitu, dari hamba Allah? Iya, tadi kita sudah bahas ya, berpikir kritis itu bisa diasah dengan banyak hal ya. Misalnya dengan anak kecil misalnya ya, kita tadi tanyain, kucing kakinya berapa ya, gitu. Terus kucing makannya apa ya? Anak 2 tahun nih kita bisa tanyain itu misalnya gitu. Terus kucing ada kumisnya, kumisnya untuk apa ya gitu. Terus kenapa dia digali? Atau misalnya kita sandingkan bedanya, misalnya kita jalan-jalan ke kebun binatang tadi misalnya ya.
bedanya apa namanya, ular sama buaya, apa bedanya? Nah, atau harimau sama kucing, bedanya apa? Suruh dia berpikir, oh kalau ini bedanya ini, nah, ada yang nambahin, kita kasih stimulus. Kalau ini bedanya apa? Nah, itu kerap kali. Kemudian boleh berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu apa alasannya? Jangan aku maunya ini, nggak bisa. Itu harus ada reasons. Nah, alasan itu dia akan kerja dong. Dia akan kejar nih, dia akan kerja gali-gali. Coba apa alasannya? Dia akan pikir sendiri dulu, cari-cari, gali, baca buku apa ini. Mau nggak mau jadi melatih ya. Kita pun demikian. Jadi tidak menjadi satu kepastian atau membuka. Oke, kita bisa pakem-pakem ya yang jelas ya. Ini pakem ini nggak boleh dipertanyakan ya. Oke, boleh. Tapi ada lagi yang banyak dong yang boleh didiskusikan begitu. Dan kalau beda pendapat nggak apa-apa. Kenapa? Harus ada alasannya gitu. Itu bisa kita ciptakan. Jadi kitanya harus kreatif dulu ya. Kitanya harus kreatif dulu dan banyak ide untuk kalau urusannya apalagi sama anak-anak. Baik, ini pertanyaan mungkin juga mewakili yang lain. Terkait dengan bincang komunikasi, senang sekali menyimaknya. Kalau lawan bicara kita ndablek, mau menang sendiri, sikap kita harus gimana nih biar kita jadi orang yang kreatif, nggak manyun? Iya. Yang kita perbaiki adalah kita, ya. Anda tidak dapat mengubah perilaku orang lain. Anda hanya dapat mengubah reaksi Anda atas perilaku tersebut, gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngubah, dia mau manyun, ya itu manyunnya dia sendiri, gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngubah perilaku orang lain, kita hanya bisa mengubah reaksi kita. Berarti kita yang bereaksi. Oh, supaya dia nggak manyun, supaya dia nggak bersikap yang jutek, misalnya begitu ya. Kita bisa ajakin, jangan gitu dong, kita bisa sampaikan itu misalnya ya, kita bujuk. Atau kita misalnya lagi dialog, berdialog. Nah, dialog kita refleksi dulu, omongan kita nih pilihan katanya ini menimbulkan potensi untuk jadi dia begitu nggak gitu. Misalnya pilihan kamu nggak bener, pilihan saya yang paling bener. Nah, bukan itu, tapi saya milih ini karena gini gitu. Dibandingkan pilihan saya lebih bagus gitu. Tapi pilihan saya adalah ini, dan bukti-buktinya apa yang membuat pilihan itu menjadi pilihan gitu loh. Itu yang saya rasa bisa jadi kita refleksi, barangkali stimulusnya dari kita yang membuat dia menjadi jutek. Atau memang dia biasa jutek misalnya. Barangkali kita bisa sampaikan, saya ingin loh ngobrol-ngobrol, diskusi, tapi clear ya, jangan emosional. Terus kita punya kesepakatan dulu. Boleh ngomong tapi nggak sampai abis ini hubungan kita putus gitu ya. Jadi ini diskusi, tapi setelah di sini selesai gitu ya. Dan diskusinya ada frame ngomongnya yang bagus gitu. Jadi kita juga minta sama dia untuk bisa menjadi orang yang lebih membuka diri. Menurut saya itu adalah bantuan berharga loh, mendukung orang untuk bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Keren banget ya. Ini ada cerita sedikit, Mbak. Saya jadi ingat, saya punya anak 2 yang kelas 5 SD itu, waktu saya minta untuk bertanya pada orang apakah tentang sekarang jam berapa atau tante mau kemana, dia menjadi anak yang cukup pemberani sekarang. Tetapi kakaknya dulu waktu saya minta untuk bertanya pada orang lain, nggak berarti memang peran kita membuat anak-anak menjadi sesuatu besar sekali. Terima kasih untuk acaranya sore hari ini. Tapi saya mau tanya nih, kalau misalnya saya ingin sekali terkait dengan kolaboratif, itu
sarannya bagaimana ya Mbak ya agar orang-orang juga berrespon sama? Challenge-nya adalah kita ini together alone, barengan tapi sendiri-sendiri. Nah, orang egois, kolaboratif mudah enggak? Mungkin sulit ya. Karenanya kita kolaboratif itu melibatkan komunikasi, melibatkan empati, melibatkan kemauan untuk bekerja sama gitu. Tapi mari kita lihat betapa dampaknya kalau kolaborasi itu kita lakukan. Misalnya gini, di rumah kita mau masak tumpeng. Coba Mbak Nuning masak tumpeng, kebayang nggak? Kebayang. Itu tumpeng itu kan rumit ya kan, ada mainannya banyak ya tuh. Pokoknya nggak bisa dikerjain sendiri aja. Nggak bisa dikerjain sendiri. Logiknya aja tumpeng, kita nggak bisa kerjain sendiri. Menurut saya ya, saya nggak bisa kerjain sendiri deh untuk tumpeng itu gitu. Ribet, pokoknya ribet. Nah, dengan itu kalau ada support dari yang lain akan jauh lebih mudah. Gimana kita menghadirkan situasi si masak tumpeng dalam frame yang lain, misalnya masak apa misalnya gitu. Yuk kita kolaborasi sekarang ini. Kolaborasinya diputer gantian di rumah misalnya. Di rumah saya misalnya berempat misalnya. Gantian. Sekarang bunda sama ini sama anak pertama misalnya gitu ya. Ayah sama anak dua. Atau bunda sama ayah, anak sama anak, nggak mau tahu deh itu bikin kan apalah itu, gitu ya. itu anak sama anak aja kerap kali ada isu sibling ya kan, ributan dan lain sebagainya. Nggak mau tahu ini selesai deh. Nah dia kan akan cari cara nih. Itu adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang kita hidupkan di rumah gitu loh. Berbagi dengan menawarkan sesuatu itu bagian yang harus kita buat ya. Maknanya jangan sampai hilang. Iya. Jadi setelah itu kita diskusikan. Coba lihat deh. Ya kan, ini kita udah masak ini, coba kalau misalnya masakannya cuma satu orang, apa yang terjadi? Ya kan? Kalau banyakan bisa jadi 2 masakan kan misalnya, atau sekian masakan kan gitu loh. Jadi ada refleksi yang kita terus-menerus buat. Ya, waktunya sudah mepet banget, tapi yang jelas kalau tawaran Mbak Mona tentang 4C tadi kita cerna, kemudian satu diantaranya buat PR, nulis ya. Nulis karena tadi quote-nya keren banget. Today reader, tomorrow gonna be reader. Wow. Itu untuk orang yang baca, dan semua orang yang banyak membaca pasti juga akan mampu menulis. PR-nya gimana bikin anak-anak di rumah pada mau baca, keluarga di rumah pada mau baca. Ini agak mudah Mbak Nuning. Ada cerita kemarin tetangga itu selalu menulis pesannya, ditempelin di lemari es, dan anaknya juga menjawab lewat situ. Jadi nggak pakai gadget pada waktu itu ya. Dan ini membuat mereka sering sekali membiasakan diri menulis dan akhirnya punya diary. Anak kelas 5 punya buku diary, keren banget. Mbak Mona, waktunya sudah mepet, dirangkum bahasan kita terkait dengan 4C ini, bagaimana kita bisa berpikir dengan apa yang Mbak Mona ajarkan tadi. Mudah-mudahan. Iya. Keluarga penting. Keluarga adalah pertama dan utama yang membangun karakter, membangun keterampilan gitu. Kalau kita kasihin PR-nya itu di sekolah, sekolah aja deh yang suruh anak berpikir kritis. Belum tentu sekolah mampu kok, belum tentu loh gitu. Jadi gimana caranya kita yang punya kepentingan untuk membesarkan anak-anak bangsa ini, kita lagi dititipin amanah, kita nanti mempersembahkan keluarga kita untuk Indonesia dengan cara yang sebaik-baiknya. Gimana caranya? Kita kembangkan skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa sukses di abad ke-21. 4C. Critical thinking, kreatif, communication, dan collaboration. 4 skill itu kita hidupkan di rumah. Kita hadirkan di rumah. Mari kita lakukan dengan komunikasi keluarga yang sebaik-baiknya. Semoga mencerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Mbak Mona, terima kasih. Jadi ikhwan akhwat, memang ya cara berpikir kita tuh nggak pernah sama persis dengan orang lain. Jadi kalau kita
memahami perbedaan dan bisa kemudian juga menerima sudut pandang orang lain itu bisa istri, bisa anak, bisa suami di rumah. Dan seperti yang tadi Mbak Mona sampaikan, mari kita buat diskusi-diskusi ringan yang menyenangkan untuk membuat 4C tadi terwujud. Terima kasih sekali lagi, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, dengan kita sama-sama berdoa agar kondisi air yang berlimpah ramah menyapa kita ini segera berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.